tapi pada sisi lain melakukan tindakan kekerasan. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, kemarin kalau tidak salah saya sudah kita bicarakan sebagian tentang terorisme ini. Semua agama punya unsur radikalisme. Semua agama punya unsur fundamentalisme. Tapi tidak satu agama apapun yang boleh dikaitkan dengan terorisme. Agama bukan teror, teror pun bukan agama. Nah, bahwa kemudian ada tindakan kekerasan atas nama agama, itu barangkali resiko dari umat mayoritas. Kita ini umat Islam terlalu banyak organisasi keislaman kita yang masing-masing mengklaim bicara atas nama Islam untuk kepentingan Islam bersama umat Islam demi Islam, padahal klaim. Ini kan musim mengklaim-klaim sekarang ini. Yang bikin zikir cuma sekelurahan, spanduknya Indonesia berzikir. Biasa orang main klaim-klaim kayak begitu. Yang zikir cuma sekelurahan, Indonesia berzikir. Dahsyat, fantastis. Biasa itu bahasa-bahasa kayak gitu. Orang mengatasnamakan Islam untuk maksud yang tidak sama dengan maksud Islam. Karena kemarin jihad adalah melakukan usaha maksimal untuk mencapai tujuan yang diridhoi Allah dengan cara yang diridhoinya juga. Islam tidak memisahkan tujuan dengan cara. Tujuannya baik, caranya pun harus baik. Oleh karena itu, ya puasanya masalah sendiri, tapi tindakan kekerasannya juga soal lain. Hanya saja memang secara utuh puasanya tidak punya dampak dalam membentuk pribadi. Terjebak pada lagi-lagi rutinitas ritual. Puasa dikerjakan hanya untuk melaksanakan kewajiban, bukan untuk membangun pribadi. Nah, padahal kata abduh ketika mentafsirkan iyyaka na'budu, kata abduh, ibadah yang dikerjakan dengan baik pasti punya dampak dalam membentuk pribadi orang yang melaksanakannya. Saya kira itu. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Pak Kiai. Jadi kata kuncinya terakhir, bagaimana kualitas ibadah kita terlihat dari sikap dan tingkah laku kita gitu ya Pak Kiai ya. Bukan terbalik, bukan dari sikap yang santun tetapi hatinya belum tentu ya Pak Kiai ya. Jadi bagaimana kita bisa membenahi ibadah kita termasuk pada saat ini di bulan Ramadan ibadah puasa kita. Ya, baik pemirsa, kita akan lanjutkan lagi, tapi sebelum kita lanjutkan Pak Kiai, ada satu pertanyaan nih Pak Kiai yang belum terjawab. Sebenarnya langkah-langkah apa yang bisa kita lakukan ya dalam rangka melembutkan hati kita dengan puasa ini Pak Kiai? Tapi jawabnya nanti aja Pak Kiai ya. Buat pemirsa Anda jangan kemana-mana, kami akan kembali lagi, jadi tetaplah di Tablik Akbar Ramadan 1430 Hijriah. Dewan Pimpinan Pusat Front Pembela Islam menduga kuat bahwa penangkapan Ustadz Abu Bakar Ba'asyir merupakan pertama, politik rekayasa terorisme. Karena berbagai rekayasa kasus yang dilakukan oleh Polri telah terungkap di publik. Seperti kasus Aan yang dinarkobakan, kasus pemulung yang juga dinarkobakan, kemudian kasus Gayus dan lain-lain. Yang kedua, penangkapan Ustadz Abu Bakar Ba'asyir merupakan politik pengalihan isu. Kasus-kasus besar seperti Senturi, kenaikan TDL, pencabutan subsidi BBM, rekening gendut perwira Polri.